seharusnya pramuka itu kegiatannya harus seperti apa sih Bun di masa-masa seperti ini Bun? Ini salah satu kegiatan pramuka yang sesungguhnya dalam kondisi COVID. Nyapu rumah, bersihin tempat tidur, mencuci piring, lalu ke halaman, menanam dan sebagainya, itu juga pelaksanaan dasar dharma pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngedupin dunia pramuka. Oke, hari ini kita bakal ngeduprak bareng salah satu ibunya kita, para pemuda-pemuda. Beliau juga bertugas di salah satu SMP negeri di Kecamatan Tiga Raksa. Beliau sebagai Kamabigus dan kepala sekolah di SMPN Negeri 3 Tiga Raksa. Beliau adalah Bunda Enok Jahro, SPD MM. Bunda, alhamdulillah nih kita berjumpa juga Bun. Alhamdulillah. Mohon maaf kita udah ganggu waktunya Bunda. Enggak, Harusnya seneng Bunda banget. bertugas nih kan. Bun, kesibukannya apa Bun sekarang Bun? Kesibukannya seperti biasa selaku manajer ya kali ya. Manajer ya bisa. Manajer gugus depan, Mm-mm. ya kan? Betul. Nah, ya seperti kita ketahui bersama lah, melakukan perencanaan, membuat program tentunya ya, lalu melaksanakan, lalu kita lakukan evaluasi itu saja. Biasa. Bun, ini kan di masa-masa seperti ini ya Bun, KBM pun dilaksanakan secara daring dan luring ya Bun, tidak tatap muka. Kalau misalkan menurut Bunda sendiri, seharusnya pramuka itu kegiatannya harus seperti apa sih Bun di masa-masa seperti ini Bun? Seperti yang dilakukan sekarang luar biasa. Ini adalah kegiatan pramuka yang juga luar biasa kan? Betul. Bisa dibilang gitu. Ancungi jempol oleh Bunda untuk Kariswan dan kawan-kawan tentunya ya. Alhamdulillah. Kelompok ngeduprak ya. Betul Bun, ngeduprak. Ngerumpiin dunia pramuka. Nah, ini salah satu kegiatan pramuka yang sesungguhnya dalam kondisi COVID. Tidak harus pakem. Kita punya kreativitas. Ini luar biasa, kreativitas yang serius ini. Luar biasa. Tapi kalau Sangat luar biasa. kayak untuk peserta didik gitu Bun, kan kalau kayak mungkin kalau kayak saya selain sebagai pembina kan saya juga guru kan ya. Ya bisa aja, maksudnya bisa ke kanan ke kiri, tapi sebagai peserta didik yang tingkatnya masih mungkin penggalang, tingkat SMP atau penegak yang SMA, itu kira-kira gimana ya menurut Bunda? Pramuka itu kan bukan teori. Betul. Pramuka itu sesungguhnya adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kita laksanakan Trisatya dan Dasar Dharma. Salah satunya Dasar Dharma yang utama ya. Itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Dalam keseharian kita di rumah. Apakah itu guru, kepala sekolah, direktur atau siapa dalam kondisi lockdown seperti ini bisa melaksanakan pramuka dengan sesungguhnya. Selaku umat yang beragama Islam, sholat fardu yang 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan. Itu sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara sesungguhnya, bukan main-main, bukan cuma teori dalam dasar dharma pramuka. Lalu cinta alamnya. Pagi-pagi nyapu rumah, bersihin tempat tidur, mencuci piring, lalu ke halaman, menanam dan sebagainya, itu juga pelaksanaan dasar dharma pramuka. Jadi saat COVID sekarang ini pramuka itu tidak berhenti kalau menurut Bunda. Tapi kayak proses pembelajarannya sendiri berarti dibalikin ke peserta didiknya masing-masing ya Bun? Betul, oleh sebab itu jangan melulu teori. Yang lain tuh aksesoris ya dalam pramuka. Contoh, kita ada tepuk pramuka penuh makna. Ada tepuk apalah, tepuk ini, tepuk itu kan itu penggembiraan, ada aksesoris dalam pramuka, yaitu kebahagiaan dan kegembiraan. Tetapi sesungguhnya makna yang terdapat dalam pramuka itu sendiri adalah pembentukan karakter kan. Karakter itu ada karakter ketuhanan religius. Bagaimana menjalankan hidup ini selaku hamba Allah, selaku manusia yang harus berhubungan dengan manusia lain, selaku manusia yang harus berhubungan dengan alam, dengan hewan dan sebagainya.
dengan benda mati. Bagaimana memperlakukan itu semua kembali kepada karakter kita yang sudah dibangun melalui isi daripada dasar dharma itu sendiri. Jadi secara teori semua sudah tahu tanggal 14 Agustus misalnya Hari Pramuka seperti itu ya. Satu kali disampaikan insya Allah akan terkenang. Akan lupa kalau cuma disampaikan. Tapi setiap tahun kita laksanakan upacaranya misalnya ya, atau kita melihat gambar-gambar atau melaksanakan ngeduprak ini dalam rangka, Ibu yakin dalam rangka memperingati Hari Pramuka dengan kreatif, dengan inovatif, tidak melulu melalui teori yang kita sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak kan tergugah. Ditayangkan nggak ini istilahnya acara-acara ngeduprak? Ditayangkan, Bunda. Ditayangkan, mereka akan melihat. Dengan melihat tayangan ini, oh iya ya, pramuka nggak melulu ke sawah, camping yang bakar sini, bakar ini, bakar itu, tidak kan? Betul. Karena membakar juga dalam pramuka kan ada tatanannya, tidak main sembarangan bakar lalu kita tinggalkan lalu kebakaran hutan misalnya, kan nggak demikian. Semuanya berkarakter. Iya. Jadi bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini pun. Bunda punya program untuk pramuka, mungkin juga untuk KBM yang sedang berjalan daring maupun luring tersebut kan ya. Kalau ke pembina pramuka, Bunda kasih tugas-tugas tertentu nggak, atau ada target yang harus dicapai untuk para pembina pramuka nih? Kebetulan ini untuk COVID saat ini kan sesuatu yang mengagetkan ya, kondisi sangat yang tiba-tiba suruh lockdown dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi komunikasi. Tetapi sesungguhnya secara kehidupan sehari-hari, mulai dari Bapak Ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran jangan lupa dengan mengucapkan salam. Betul. Lalu memberikan ucapan apa kabar dan lain sebagainya, memotivasi sebelum belajar. Itu juga sudah kembali lagi itu sesungguhnya pramuka sesungguhnya. Sekali lagi tidak target itu selama hidup kalau pramuka. Menurut Ibu, target pramuka itu seumur hidup. Dari kita mulai ngeduprak ya, ngeduprak bayi itu ya. Sampai kita tiada, artinya belajar seumur hidup. Karena pramuka sesungguhnya adalah life skill. Betul. Bagaimana kita menyadari diri kita ini siapa, dari sisi gendernya, dari sisi kita punya kegiatan di mana kita, kegiatan di sekolah kah, apa di masyarakat kah, atau di mana, semuanya melibatkan satu Tuhan yang pasti, melibatkan satu dan lain manusia yang lain dibanding di luar diri kita. Berarti lingkungan dibutuhkan, benda hidup atau benda mati dibutuhkan oleh kita. Jadi sesungguhnya tidak perlu target yang tadi kakak bilang, karena target secara teori. Target sesungguhnya adalah selama hidup. Berarti bisa saya bilang pramukanya berubah ya Bun? Nggak kayak biasanya gitu ya Bun? Jadi kita sekarang yang biasanya kita berkumpul hanya untuk teori dengan penuh aksesoris-aksesoris yang Bunda, sekarang kita real life-nya gitu ya Bun? Betul, makanya pramuka dijadikan sebagai life skill bagi diri kita. Untuk menata diri kita sesungguhnya. Gitu. Semoga itu bisa efektif ya Bun ya. Ibda binafsi mulai dari diri kita dengan keteladanan, dengan contoh. Kalau dalam kondisi kurang efektif KBM selama ini, misalnya kita daring ya anak-anak, di mana guru-guru tetap harus masuk ke sekolah. Ya datang pagi, datanglah pagi, ya kan? Betul. Jadi tetap pada koridor, pada aturan yang ada. Apalagi secara ASN misalnya, ya sudah ASN, ada peraturan-peraturan dari kementerian dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, kembali ke diri kita, niatkan semuanya karena ibadah, itu sudah semua pramuka. Oh iya Bun, saya mau ngebahas tentang kisah Bunda sedikit yang sebenarnya menurut saya sangat menginspirasi. Bunda adalah salah satu sosok yang menginspirasi buat yang langsung melihat. Cuma sahabat coklat yang lagi nonton nih belum tentu tahu Bun.
saya sering ngelihat Bunda kalau misalkan ke sekolah itu datang selalu paling pagi. Terus bahkan sempet ada yang menceritakan kalau belum ada yang piket atau sekolah masih kotor, itu Bunda sendiri. Padahal kan Bunda sebagai kepala ya, bisa dibilang direkturnya sekolahan, direkturnya si lembaga itu. Kok Bunda mau-mauan sih kayak begitu, Bun? Nggak semua pimpinan itu seperti itu. Banyak yang seperti itu, cuma nggak tahu aja. Jadi yang ketahuan ibu doang sendiri. Gitu. Jadi seakan-akan icon belum apa-apa. Tapi Akan tujuan yang Bunda dilakukan. apa? Intinya begini. Misalnya ibu di sekolah ya. Sekolah itu rumah kedua. Rumah kita harus seperti apa agar kita nyaman? Pertama harus kita cintai dulu. Kerjaan kita cintai dulu. Dimanapun kita bekerja, insya Allah saya hari ini harus pergi ke rumah saya yang kedua. Maka saya tinggalkan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, saya datang ke sekolah, ke tempat kerja kita, ke rumah kita yang kedua dengan cinta. Maka ketika datang ke sekolah kita, ke rumah kita yang kedua, kita lihat rumah kita kedua kotor, kenapa tidak? Kita bersihkan tuh rumah kita, tidak ada niatan apa-apa. Ya sudah, ini rumah kita, ayo bersama-sama. Jadi, punten, jabatan bukan segala-galanya. Betul. Jabatan bukan berarti kita tidak boleh bersih-bersih, jabatan bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal di luar itu yang tugas pokok kita ya. Tidak, sama semuanya. Itulah sisi sifat kemanusiaan yang lain di luar tupoksi kita. Nggak ada niatan untuk ini itu. Intinya begini juga, setiap waktu adalah kita niatkan ibadah. Ibadah tidak selalu sholat, puasa, ngaji dan sebagainya. Melakukan suatu yang kira-kira tidak pantas di tempat itu, kita pantaskan. Kalau itu kotor berarti dibersihkan, kalau itu bengkok kita luruskan, kalau itu apalah kurang pas lah gitu istilahnya, kita paskan. Jadi intinya nggak ada niatan untuk apa ya, ingin dipuji, dan tidak ada yang bisa dipuji dari diri ibu. Belum ada apa-apanya, sangat tidak ada apa-apanya yang pasti. Hanya ingin suatu saat Allah panggil kita dalam keadaan sedang berbuat baik. Maka itu tadi datang ke sekolah, itu kata siapa itu? Belum disapu ya nyapu, nggak apa-apa. Oh, nggak jadi masalah ya, Bun? Enggak, ngosrek kamar kecil ya nggak masalah. Ngosrek aja. Ini belum dipel ya dipel aja. Lalu perlu trotoar sini tak pel, nggak apa-apa. Ada ini nggak sih, Bun, omongan-omongan negatif gitu, atau kayak misalkan kan Bunda atasannya, Bun, ada dari peserta didik atau dari dewan guru, itu ngapain kepala sekolah kayak begitu gitu. Ya. Cari muka kali itu mah. Iya. Bunda gimana nanggepinnya? Padahal ya Bunda kan tadi udah ngucapin ngasih tahu ya, tujuan saya mah cuma pengen tempat saya nyaman, di rumah saya nyaman dan saya berbuat baik gitu. Kan yang punya hati seperti itu bukan diri kita ya? Betul. Apa ya itu? Tapi ada aja kan Bun yang kayak gitu. Ya mungkin kalau kakak ada pertanyaan seperti itu mungkin ada ya. Tapi ibu merasa selama ini enjoy aja. Enjoy aja. Artinya sebenarnya mereka juga ingin melakukan, ya kan? Hanya mungkin belum ada waktu. Betul. Ya kan? Jadi kembali tadi ibda binafsi dengan niat yang ikhlas dan benar tentunya kan Allah saja. Kalaupun ada misalnya yang seperti itu, mudah-mudahan itu karena tidak ada waktu aja mereka untuk melakukan hal yang sama, belum ada waktu. Suatu saat ada waktu pasti mereka akan melaksanakan. Karena ibu lihat di sini pernah ibunya nggak masuk karena sakit ya waktu itu. Kemudian ada teman itu memvideokan seorang guru yang sedang menyapu juga di halaman sini. Ada, artinya kan sudah tuh. Oh, ada kesempatan saya untuk berbuat seperti itu, kenapa tidak? Jadi ketika menyapu jangan merasa hina. Makanya niatkan untuk apa?
Orang Sunda bilang, iya enggak pajak katanya gitu ya. Enggak lah. Artinya gini kali ya Bun ya, saat kita ingin berbuat baik, berbuat aja gitu. Iya. Adapun penilaian orang itu jadi- gimana orangnya aja ya Bun. Jadi nggak usah capek nungguin dinilai. Kalau dinilai, kalau enggak kan jadi Oh iya benar juga ya Bun. jadi aku model nilai aku capek kali. Enggak lah, nggak usah minta dinilai orang lain. Kalau ini kan pemikirannya Bunda yang sudah dewasa ya Bun ya. Mau bilang tua kan maksudnya? Enggak, udah dewasa, udah banyak makan pengalaman. Gimana kalau kayak misalkan kayak anak-anak penggalang itu ingin berbuat baik, mereka hampir rata-rata masih memikirkan reward dari hal baiknya gitu. Bun. Baik. Kayak misalkan begini, ada jadwal piket di sekolahannya, Ya. padahal udah jelas dia piket hari Senin misalkan, tapi dia piket secara terpaksa karena di bawahnya ada tulisan tidak piket denda Rp5.000 gitu Bun. Misalnya ya. Iya. Itu gimana Bun? Sebelum ke SMP 3 Raksa, ibu di SMP Cipondoh ya, Tangerang. Terus di SMP 1 Cisau, terus di SMP 3 Curug. Ketika di Cipondoh dengan di Cisau, posisi pembimbing anak-anak ya, mengajar seperti itu. Suatu hari ada si emang yang nggak masuk karena sakit. Sementara di lapangan bawah basket Cisau 1 ya, Iya. itu kotor dengan dedaunan. Ibu ambil si sapu karena mereka sering melihat. Bunda, aku ikut. Aku ikut. Baik, kasih sapunya. Ibu cari lagi, bukan ibu liatin. Ibu cari lagi sapunya, yang ibu pakai lagi. Datang lagi, aku juga ikut. Akhirnya dengan sekejap saja lapangan itu menjadi bersih. Jadi intinya contoh dan keteladanan dari kita. Makanya Ibnu mulai dari diri sendiri. Nanti yang lain mengikuti tanpa reward pun, mereka rewardnya udah tahu. Kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Betul. Itu akan tertanam dengan sendirinya. Anak-anak Cisau, anak 3 Curug banyak sudah yang seperti itu. Di sini Bu baru mulai ketika pertama kali literasi Al-Quran. Awal-awal ada nggak karpet kan gitu, ada minta tolong diambilkan oleh si emang, diambilkan lalu dipasang. Lama-lama pagi-pagi Bu ambil mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak, pahala menanti. Udah tahu, ibu bawa mic ke arah apa? Ke arah kotak itu ruangan karpet. Ibu ambil karpet itu. Bunda, aku ikut. Udah nggak pakai lama, mereka ikut menggotong. Bunda, aku aja sama teman. Ibu tetap ikut, lalu ibu pegang ujung sebelah sini. Ayo nak, kita bentangkan. Iya Bunda, aku aja. Direbutlah tuh pahala-pahala itu. Iya, tanpa nggak pakai lama, nggak pakai harus pakai ada punishment ya, denda 5.000 itu, nggak pakai itu. Di sini kan 2 bulan berjalan tuh dari Januari, kondilala COVID kan. Mama yakin 3 tahun di dia, udah jadi itu anak-anak. Jangankan tahun-tahun, bulan aja, minggu lah waktu itu. Minggu kedua itu udah rebutan. Pagi-pagi tuh ngambil karpet untuk digelar untuk kita ngaji pagi, literasi Al-Quran. Cuma dimulai dari kita ambil. Kenapa sih? Kita yang ngambil, bawa, gotong, nggak apa-apa. Kalau berat ya minta bantuan lah, kalau nggak sanggup kan. Bisa bantu, bahasanya kita juga atur. Anak-anak sayang, ya bun, gotong bareng. Belum ada yang mau gelar sendiri, belum. Kita gelar aja, kotor, ambil sapu, udah disapu. Contoh lain, upacara kalau hujan kan ya ada genangan air. Anak-anak sudah berdiri, kok genangannya nggak hilang kan? Ibu keliling dulu cari serokan air. Depan anak-anak, depan guru ya diserok. Untuk supaya dianggap apa oleh anak? Enggak. Kira-kira kalau becek enak enggak gitu kan? Lama-lama kan nggak ngambil, nggak nyuruh, nggak apa. Ya dilakukan oleh. Udah intinya contoh aja. Mau sampai kapan Bun?
selama nafas masih mengalir, ketika Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk sehat hidup dan sebagainya. Berarti emang ini kali ya Bun ya, karakter yang dibutuhkan anggota pramuka ya Bun. Amin ya Allah, mudah-mudahan contoh Kariswan dan kawan-kawan ini udah luar biasa. Iya Bun, jadi maksudnya gini Bun, jadi gampang sekali buat jadi anggota pramuka tuh, gampang. Sangat gampang. Cuma satu, berbuat baik aja gitu ya Bun ya. Iya, intinya kan itu. Berbuat baik tentu saja taat kepada Allah ya. Mudah-mudahan amin ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, yang terasa, yang tidak terasa, kan seperti itu. Dasar Danau Pramuka yang pertama kita laksanakan itu sudah terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji recet itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karohim sudah melaksanakannya, mungkin Kariswan sudah. Karohim dari anak PAUD sampai anak SMA ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng kan? Belajar Al-Qur'annya, berdoa, yang di gereja, yang di vihara-vihara, yang di puri-puri dan sebagainya sesuai dengan agama kita masing-masing. Sesungguhnya sudah berpramuka. Jadi jangan mengatakan pramuka itu yang aneh-aneh, yang cuma bebelokan gitu ya. Tahu belokan? Main kotor-kotoran kayak gitu. Kan tidak, itu kembali lagi aksesoris ya, aksesoris kita. Refresh secara jiwa, refresh secara pemikiran, itu juga gitu ya, main kotor-kotoran. Ledoknya acuh gitu kan, kotornya baju kita menunjukkan bahwa saya teh fisiknya kuat, itu kan salah satunya ya, ada dalam diri kita itu kan. Nih walaupun cemong-cemong, pokoknya mah asik makan sampai sayurnya itu air hujan, oke aja gitu ya, karena kita sudah bersatu dan cinta dengan alam. Betul. Ibu, secara teori, sok tanya ibu, nggak bisa ibu. Kariswan pasti kita pramuka itu, men itu pasti sudah dilalap habis dari judul sampai titik terakhir siapa yang menciptakan, yang menyusun buku itu, iya kan? Mungkin. Kalau ditanya ke ibu, udahlah nol kayak gitu ya itunya. Tetapi sesungguhnya pramuka itu tidak hanya itu saja ya Bun ya. Tidak itu saja. Jadi kaitan dengan pramuka secara teori memang agak sulit melaksanakannya secara teori ya. Tetapi secara praktek sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh semuanya. Hanya mungkin salah satu contoh kegiatan pramuka yang terprogram ngeduprak ini. Iya, salah satunya. Karena apa? Apa yang harus saya lakukan? Kita bergerak mulai dari ibu-ibu ya, yang tadinya pagi-pagi cuma bikin nasi goreng, alhamdulillah bisa nyiapin untuk makan ya. Iya kan? Bergerak kita